baca buku, kalau mulut kau bungkam mulut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jasmine Syazaurora, saya dari kelas 12 C3 dan di sini saya akan menarasikan sebuah video sejarah yang berjudul Masa Orde Baru dalam tanda kurung 1966 hingga 1998. Peristiwa G3OS PKI menjadi awal jatuhnya kekuasaan Soekarno dan hilangnya kekuatan politik PKI dari percaturan perpolitikan di Indonesia. Pada masa itu, kondisi politik nasional Indonesia menjadi kacau dan tidak menentu. Kondisi perekonomian negara juga semakin memburuk dengan hyperinflasi hampir mencapai 600%. Hal tersebut mendorong berbagai elemen masyarakat tergabung dalam Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia atau KAMI untuk melakukan aksi bersama menuntut penyelesaian terhadap segala permasalahan tersebut. Mereka tergabung dalam satu kesatuan yang dinamai Front Pancasila. Berikut adalah serangkaian peristiwa yang mewarnai masa peralihan jabatan presiden dan awal kekuasaan Orde Baru. Yang pertama ialah aksi 3 tuntutan rakyat atau Tritura. Front Pancasila dan sejumlah kelompok masyarakat lain mencetuskan Tritura pada 10 Januari 1966. Isi Tritura tersebut adalah 1. Bubarkan PKI. 2. Pembersihan kabinet dari unsur-unsur G3OS PKI. Serta 3. Penurunan harga dan perbaikan ekonomi. Pada suatu demonstrasi, bentrok antara demonstran dan pasukan Cakrabirawa mengakibatkan seorang mahasiswa yang bernama Arif Rahman Hakim gugur. Atas kejadian tersebut, Presiden Soekarno akhirnya membubarkan KAMI. Surat perintah 11 Maret itu mula-mula dan memang sejurus waktu membuat mereka bertampik sorak-sore kesenangan. Yang kedua ialah surat perintah 11 Maret atau Super Semar. Super Semar adalah salah satu tonggak sejarah penting Indonesia yang menandai peralihan masa demokrasi terpimpin ke Orde Baru. Pada 11 Maret 1966, sedianya Presiden Soekarno akan mengadakan sidang kabinet untuk mengatasi situasi politik yang kian memanas. Namun, sidang tersebut diboikot oleh para demonstran dan tersebar rumor bahwa ada pasukan tanpa tanda pengenal berada di sekitar tempat sidang kabinet berlangsung. Presiden yang didampingi oleh Dr. Subandrio, Dr. J. Leimena, dan Dr. Khoirul kemudian mengadakan pembicaraan dengan 3 perwira tinggi, yaitu Maijen Basuki Rahmat, Brigjen M. Yusuf, dan Brigjen Amir Mahmud yang diutus oleh Letjen Soeharto. Surat yang kemudian dikenal sebagai Super Semar atau Surat Perintah 11 Maret menjadi dasar bagi Soeharto untuk melakukan tindakan pembubaran dan pelarangan PKI beserta organisasi yang berafiliasi atau berideologi komunis di seluruh Indonesia. Memasuki caturwulan pertama tahun 1966, situasi politik pemerintahan Indonesia mengalami dualisme kepemimpinan. Pamor Presiden Soekarno yang enggan untuk memenuhi tuntutan rakyat semakin menurun. Sementara Letjen Soeharto yang diamanahi sebagai pelaksana pemerintahan kian mendapat simpati dan dukungan dari banyak pihak. Melalui TAP MPRS nomor 13 tahun 1966, Kabinet Ampera dipimpin oleh Presiden Soekarno bersama dengan Letnan Jenderal Soeharto. Lewat perundingan yang alot, akhirnya pada 22 Februari 1967, Soekarno mengumumkan pengunduran diri sebagai presiden. Setahun kemudian, melalui TAP MPRS nomor 44 tahun 1968, Soeharto resmi dilantik menjadi presiden pada 27 Maret 1968 dalam sidang umum kelima MPRS. Kita sampai pada segmen yang kedua, yaitu penguatan negara dan kelemahan kebijakan Orde Baru bagi pembangunan masyarakat. Sebagai salah satu negara agraris, tahukah kalian bahwa Indonesia pernah memperoleh predikat sebagai negara penghasil swasembada beras? Predikat tersebut diperoleh dari Food and Agriculture Organization atau FAO ketika masa pemerintahan Soeharto tahun 1984. Di awal periode pemerintahannya, Presiden Soeharto merancang beberapa konsep dan program pembangunan nasional
yang berfokus kepada kesejahteraan masyarakat di sektor politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Yang pertama ialah memindahkan poros politik hingga memberlakukan politik 3 warna. Orde Baru mengembalikan politik luar negeri Indonesia menjadi politik bebas aktif. Perubahan kebijakan ini menjadi target awal Soeharto dalam pemulihan krisis politik luar negeri. Di bawah pemerintahan Orde Baru, Indonesia masuk kembali menjadi anggota PBB. Untuk memperkuat posisi Indonesia di kawasan regional, Indonesia bersama 4 negara di Asia Tenggara menggagas berdirinya ASEAN pada 8 Agustus 1967 yang menghasilkan deklarasi Bangkok sebagai tonggak berdirinya ASEAN. Untuk menciptakan kestabilan politik di dalam negeri, pemerintah Orde Baru melakukan perluasan dui fungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau ABRI. Negara Republik Indonesia, Angkatan Bersenjata Indonesia. Kebijakan ini membuat ABRI memiliki 2 fungsi, yaitu menjaga pertahanan dan keamanan negara, sekaligus memegang kekuasaan dan mengatur negara. Namun, kebijakan ini juga berdampak negatif diantaranya kecenderungan penerapan pendekatan atau cara-cara militer dalam menyelesaikan masalah pembangunan atau urusan negara. Pemerintah Orde Baru juga mengadakan pemilu setiap 5 tahun sekali untuk menata kehidupan politik dan ekonomi. Terhitung 6 kali pemilu berlangsung pada masa Orde Baru. Selama pemilu masa Orde Baru, Golkar selalu tercatat sebagai pemenang pemilu. Politik 3 warna partai yang mulai berlaku sejak 1977 ini hingga 1998 membuat kepemimpinan Soeharto langgeng hingga 32 tahun. Indonesia dan beberapa negara di Asia pernah mengalami krisis ekonomi atau krismon yang memiliki efek domino yang sangat luas. Krisis ini berdampak signifikan pada aspek politik, sosial, hingga krisis kepemimpinan. Ini semua menimbulkan krisis kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Siapapun yang beraktif di sini, kita lepas jaket. In 1998, shortly after the re-election of Suharto, a former army general and ruler of Indonesia for 32 years, students from major universities throughout the archipelago organized massive rallies calling for fresh elections and effective measures to combat the crisis.